lagi rame di medsos seperti Apa biasa itu? kalau ada topik di medsos, Nar pengen tanya ke Abi soal ain, Abi, penyakit ain. Ain. Jadi katanya kalau kita posting atau upload foto tentang barang kita, keluarga kita, itu nanti katanya bisa kena ain, penyakit ain. Jadi dikasih Yang peringatan pertama jangan dulu sampai. kita mau luruskan, itu bukan penyakit. Ain itu bukan penyakit. Ain itu adalah pandangan mata atau pikiran yang menimpa orang lain oleh satu dan lain sebab. Kita bisa melihat sesuatu takjub, itu bisa berpengaruh pada sesuatu itu. Kita bisa berpikir iri hati pada seseorang, itu bisa berdampak buruk. Ain jadi pandangan mata, jadi apa yang kita lihat. Apa yang dilihat, kemudian itu berkembang. Berkembang maknanya sehingga bisa mencakup segala sesuatu yang terfikirkan secara fokus. Karena itu bagian dari ain itu adalah iri hati. Iri hati itu tidak harus dilihat orangnya, tetapi iri hati itu ada, kita rasakan, ada yang demikian berpengaruh sehingga mengakibatkan mudarat buat orang lain. Itu sebabnya ada ayat Al-Quran yang memohon perlindungan Allah dari orang yang iri hati ketika dia melakukan iri hatinya. Jadi memang ada dampak. Jadi itu betul-betul sesuatu yang memang wajar, pernah dan bisa terjadi, menimpa siapa Kalau saja. dalam literatur agama terlalu banyak contoh-contohnya itu. Terlalu banyak. 2 orang sahabat Nabi mandi, terus salah seorang terkagum-kagum dengan badannya, dengan ininya. Pingsan yang dikagumi. Itu namanya kena ain. Di sini pandangannya pandangan ketakjuban. Ada seorang. Tapi yang iri hati ya orang lain, tapi yang kena dampaknya kita yang diiri. Yang diiri hati kan itu sebabnya. Ya. Al-ainu haqqun, kata baginda Nabi. Ain itu benar adanya. Dan benar adanya. Ain itu apa sih? Katakan oleh Ibnu Hajar misalnya mengatakan al-ain itu adalah mata, artinya secara lafaz. Cuman kalau sudah ain di sini maknanya apa? An-nadhar, melihatnya seseorang bistihsanin, dengan kekaguman. Bagus. Oh. Lagi bistihsanin masyubin bihasadin, tapi ada hasudnya dia. Kagum, makanya hati-hati, takut ada orang hasud. Min khabithit tab'i, dari orang yang memang jiwanya busuk. Bagus, dari orang jiwanya busuk, maka yahsulu lil manduri minhu dararun, kata Ibnu Hajar, maka akan menjadi dia itu menjadi tersakiti, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ini. Jadi muncul kadang ada hasud, pandangan dari orang yang menghasut, pandangan kagum. Jadi karena tampak ganteng, tampak ini, tampak, kemudian ada pengaruhnya dari yang jiwa busuk tadi, ada hasud di dalamnya yang masyhur bil hasad tadi, kemudian menjadi pengaruh. Itu ain, seperti itu yang diceritakan oleh para ulama. Artinya ain itu hak. Jadi ain itu teman-teman sekalian adalah penyakit yang disebabkan oleh bisa karena pujian, bisa juga karena hujatan, kebencian, intinya hati yang bermasalah. Ya termasuk ke anak juga itu bisa kena ain meskipun orang tuanya memujinya. Contoh begini, iya anak kita lucu banget ya, ini anak kita cantik banget ya, pintar banget ya. Itu bisa menyebabkan anak itu sakit, jatuh sakit saat itu juga. Maka dalam Islam diberi pedoman ya untuk ketika memuji sesuatu maka ucapkanlah Masya Allah Tabarakallah, gitu dulu. Ngajimu bagus banget ya, gitu loh. Apamu, macam-macam pujian yang baik ya, yang betul-betul dengan niat yang baik, itu juga bisa menjadi pemicu ain. Apalagi yang buruk.
Aku benci banget sama orang itu, aku sebel banget, aku segala macam. Orang yang tadi ya disebutkan oleh orang tadi itu, si A tadi itu bisa sakit karena ucapan tadi. Maka hati-hati dengan ucapan. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ada Nabi mau naik onta, lalu onta itu, ini lihat, ini hewan ya, kendaraan. Onta itu dimarahin, disebutkan oleh pemiliknya, dasar onta malas. Gara-gara ucapan tadi, Nabi nggak mau naik onta tadi. Karena onta tadi sudah terlaknat bahasanya. Jadi hati-hati dengan sesuatu. Contoh, dasar mobil jelek, dasar mobil usang, dasar. Itu bisa kena laknat si kendaraan tadi. Repot kan urusannya kan? Nah, jadi yang repot lagi adalah ketika ain ini terlontar dari, jadi maka jaga benar-benar hati agar jangan sampai ain itu terlempar pada orang lain. Puji diri, narsis, itu bisa kena penyakit ain. Apa kena penyakit ain? Penyakit yang tiba-tiba panas meninggal. Ada seorang khalifah, yaitu khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, itu meninggalnya gara-gara penyakit ain. Beliau hari Jumat pakai baju bagus, khalifah raja yang muda, pakai baju bagus, pengen sholat Jumat, pakai sorban keren gitu, bercermin. Pas lagi bercermin, beliau kayak takjub kepada diri sendiri, terus mengatakan, ana malikun syar, saya ini raja yang muda banget nih. Ngomong gitu, berangkat sholat, pulang sholat dari masjid, sakit, malamnya meninggal. Namanya penyakit ain. Apaan itu penyakit ain? Penyakit yang ketika kita muji-muji diri, setan lewat, dia tuh cemburu. Setan kan sifatnya pendengki ya, cemburuannya. Enak aja lu merasa ganteng sendiri, emang gua enggak, kata setan. Akhirnya ditoel gitu sama setan, kena penyakit ain. Jadi kembali ke ain, cara penangkalnya supaya kita tidak terkena ain itu tadi. Jadi selalu mengucapkan doa, ayat-ayat Al-Quran yang bisa melindungi kita. Betul, jadi itu kita pagari diri kita. Memagarinya bisa sebelum datangnya. Disinilah ulama-ulama mengajarkan doa-doa. Ada wirdul latif pagi-pagi, ratibul haddad malam. Itu memagari kita. Ada lagi pada saat kita duga ada iri hati, pada saat kita duga ada ain, atau pada saat kita merasa waduh saya cantiknya nih ya, bisa kena mata sendiri. Kita sendiri bisa memberikan ain pada diri kita. Pada saat kita lagi dandan lagi berasa cantik, atau lagi selfie kan anak-anak sekarang sering selfie serasa cakep, itu bisa kena ain ya. Bacalah masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, saya kelihatan indah nih, saya kelihatan cantik. Baca salawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu semua penangkal yang ini tahu. Jadi merasakan kehadiran Allah dan kita berlindung kepada Allah dari segala yang buruk. Kalau yang udah kena ain, ada cara menyembuhkannya atau cara untuk keluar dari ain? Ya, doa juga. Doa juga. Jadi kita baca doa-doa. Jadi kalau sebelum tidur anak kita ajarkan, diajari untuk doa. Sebelum tidur, muawwidhata ini ayat kursi. Adapun yang sudah kena ain tiba-tiba nangis dan sebagainya, diruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik, min kulli nafsin wa 'ainin hasidin. Ini itu kan ada. Dengan nama Allah aku ruqyah kamu dari segala yang mengganggumu, dari jiwa dan penghasut. Itu dari jiwa-jiwa penghasut, itu dibacakan. Itu untuk meruqyahnya. Atau kalau tidak hafal ini, baca dengan Fatihah sekali. Didoakan Fatihah, jadi dia akan ruqyah. Salah satu riwayat tentang ruqyah dalam surat Fatihah. Dengan Fatihah semoga disembuhkan. Al-Fatihah selesai, insyaallah.
Jadi tidak usah terlalu takut, tapi memang kita harus punya benteng yang diajarkan Nabi. Maka kami himbau untuk membiasakan kalau hendak tidur atau setiap pagi dan sore punya wirid-wirid khusus, zikir-zikir khusus, yang zikir itu adalah anjuran dari baginda Nabi untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim, atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak doa-doa itu. Artinya kita harus punya rutin hal-hal yang semacam itu. Tidak banyak tapi rutin insyaallah. Baik, ini adalah masalah ain. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau tahu siapa yang melempar ainnya, teman-teman sekalian, maka yang melempar ain itu berwudu dan air wudunya ditampung dan dibasuhkan ke orang yang kena ain. Kalau tahu, tapi kalau tidak tahu kan repot nih. Misalkan si fulanah atau si fulan ini dia kena ain. Karena saya dulu pernah kena ain. Ya, saya pernah kena ain. Sahabat pun pernah kena ain. Saya pernah kena ain. Dan itu nggak jelas sakitnya. Demam pada waktu tertentu, tiba-tiba pusing segala macam-macam lah, nggak jelas sakitnya apa. Ya, maka hati-hati dengan ain. Ya. Nah, tadi kalau tahu ya pakai air wudunya orang yang melempar tadi. Tapi kalau tidak tahu maka diruqyah pakai daun bidara. Daun bidara 7 butir, 7 lembar, diambil tumbuk, masukin dalam satu baskom atau ember, kasih air, terus dibacakan. Nanti ada tuh bacaan ruqyahnya, nanti bisa dilihat lah di browsing, itu dibeli bukunya banyak tuh. Nah, makanya bagaimana cara kita menghindari ain? Nah, zikir pagi petang jangan lepas, sodakoh jangan lepas tiap hari ya. Kemudian apalagi ya, baca Quran, berbuat baik ya, itu termasuk yang salah satu cara mencegah ain tadi ya. Termasuk kita bertaus ya, kalau misalkan ada mengalami hati yang tidak tenang atau apa, bertaus minasyaitonir rajim. Atau mungkin kan kalau teman-teman lihat itu kan kata Nabi SAW, zikir pagi itu akan melindungi seseorang sampai sore harinya kan gitu. Nah, sore hari suruh zikir petang kan, antara ba'da asar sampai maghrib. Nah, malamnya kita kan nggak ada zikir kayak zikir pagi petang, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan ada lagi zikir sebelum tidur. Minimal baca apa? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usapkan ke badan. Nah, itu salah satu caranya. Apalagi Anda nih, saya pesan kepada kakak-kakak brand ambassador nih, Anda harus jaga banget ain ini karena serem ya. Kalau udah kena ain tuh, bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau bukan karena rahmat Allah, maka akan banyak umatku yang mati karena ain. Coba, ngeri kan? Jadi hati-hati. Ya, maka salah satu caranya adalah berzikir ya. Tadi saya katakan, berzikir, baca Quran, ya, sedekah, itu akan menghindari ain. Begitu Kakak Dewi, semoga kita dijauhkan dari ain ya. Amin, amin. Jazakallahu khair. Dan kalau kita muji orang lain berlebihan, orang itu kena penyakit ain, maka cara sembuhinnya gimana? Dia harus mandi dengan air bekas kita mandi. Jangan iseng ya, gue pengen nge-ainin temen gue. Lu ganteng banget, lu keren banget, pokoknya gak ada cowok yang lebih ganteng di dunia selain lu. Justin Bieber kalah lah, Justin Timberlake siapa gitu, pokoknya kalah aja sama lu. Tiba-tiba dia demam gitu, gue sakit, lu harus mandi air bekas mandi gue. Itu penyakit ain. Makanya mending kita muji Allah aja, karena yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.